Halo semuanya dan selamat datang. Sadar nggak sih kalau cara kita belajar sekarang ini udah berubah total? Dulu ilmu itu rasanya cuma ada di dalam kelas kan? Tapi sekarang, berkat teknologi, pintu ke dunia informasi itu kebuka lebar banget, tanpa batas. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya biar nggak tersesat di era baru ini dan gimana kita bisa manfaatin semuanya. Yuk kita mulai. Coba deh kita lihat bedanya. Drastis banget kan? Di satu sisi, mode belajar zaman dulu itu ya sangat terstruktur. Sumbernya cuma dari guru dan buku teks di kelas. Nah, sekarang, belajar itu udah kayak petualangan. Terbuka, super fleksibel, dan bener-bener tanpa batas. Pengetahuan itu nggak cuma ada di sekolah lagi, tapi ada di mana-mana. Oke, untuk menjelajahi dunia baru yang luas ini, kita jelas butuh peta kan? Nah, peta belajar di zaman modern ini ternyata jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita kira. Peta ini nunjukin kalau sumber belajar itu ada dalam banyak banget bentuk, bahkan bentuk-bentuk yang mungkin nggak pernah kita sadari sebelumnya. Nah, ini dia petanya. Menurut Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau ACET. Ini keren banget karena ini membuktikan kalau sumber belajar itu bukan cuma buku atau guru. Bisa jadi orang, seorang ahli di bidangnya. Bisa jadi pesan yang ada di dalam film atau lagu. Software yang kita pakai, peralatan di bengkel, bahkan metode kita menyelesaikan masalah atau lingkungan di sekitar kita. Kayak museum atau alam, semuanya itu adalah sumber ilmu. Jadi, poin utamanya tuh ini. Cara kita memandang belajar itu udah geser total. Ini bukan lagi soal apa yang kamu tahu, tapi lebih ke dari mana kamu bisa tahu hal itu. Coba bayangin deh, belajar tentang penerbangan langsung dari pilotnya, atau belajar proses produksi dengan langsung datang ke pabriknya. Sumber belajar itu literally ada di sekeliling kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, revolusi digital. Gimana teknologi ini nggak cuma nambahin sumber belajar, tapi juga benar-benar ngubah cara kita berinteraksi sama pengetahuan itu sendiri. Ini dia, game changer-nya. Inilah superpower yang dikasih teknologi ke kita. Kita sekarang punya kendali penuh. Kita bisa atur gimana cara kita belajar, mau lewat video, podcast, atau baca artikel. Kapan kita mau belajar, subuh tengah malam bebas. Dan yang paling penting, kecepatan belajarnya. Mau diulang-ulang sampai paham, atau dipercepat kalau udah ngerti. Fleksibilitas kayak gini tuh dulu nggak kebayang. Gambar ini nunjukin 3 aksi kunci di era digital, browsing, download, dan upload. Dulu kita mungkin cuma jadi konsumen pasif, cuma nerima informasi aja. Tapi internet mengubah kita jadi partisipan aktif. Kita mencari, kita menyimpan, dan bahkan kita bisa ikut berbagi pengetahuan kita ke seluruh dunia. Belajar itu sekarang jadi proses 2 arah. Nah, mesin penggerak dari semua keajaiban ini adalah konsep yang kita sebut Open Educational Resources atau OER. Gampangnya, OER ini adalah semua sumber belajar online yang gratis dan terbuka buat siapa aja. Ini tuh ibarat perpustakaan global raksasa yang bisa diakses dari manapun, kapanpun buat belajar apapun. Ini adalah demokratisasi pengetahuan yang sesungguhnya. Tapi, ada tapinya. Semua kebebasan dan kelimpahan informasi yang luar biasa ini ternyata juga melahirkan sebuah tantangan baru. Tantangan yang jujur aja cukup besar buat kita semua. Kutipan ini menggambarkan situasinya dengan sempurna. Kita ini seolah-olah dilepaskan ke sebuah rimba informasi dan pengetahuan. Informasi begitu banyak, begitu padat. Akibatnya, gampang banget buat kita merasa kewalahan, bingung, dan akhirnya, ya tersesat. Disinilah kuncinya. Kita harus ingat, teknologi itu sendiri pada dasarnya netral. Dia cuma alat, sama kayak pisau. Bisa buat masak makanan enak, bisa juga buat melukai. Nah, internet juga gitu. Dampaknya mau jadi positif atau negatif, itu 100% tergantung kita, para penggunanya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita akses, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Jadi, gimana caranya kita bisa menjelajahi rimba ini tanpa tersesat? Jawabannya, kita butuh kompas. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas kompas itu. Gimana caranya menjadi seorang pembelajar yang cerdas dan bijak di era digital ini. Oke, ini dia panduan praktisnya, kompas kita. Pertama, saring. Fokus sama informasi yang relevan sama tujuan belajar kamu. Kedua, jangan buang yang lama. Kombinasikan ilmu dari kelas dengan apa yang kamu temukan di internet. Ketiga, selalu cermat di setiap langkah. Memilih sumber, mengunduh file, dan mengolah informasinya. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, selalu sadar dan waspada untuk menghindari dampak negatifnya. Inilah yang kita sebut sikap bijak. Jadi, kita udah lihat ya, gimana lanskap belajar itu udah berubah selamanya. Dari ruangan yang terbatas, sekarang kita punya dunia pengetahuan yang tak bertepi, cuma di ujung jari. Kuncinya cuma satu, sikap bijak dalam menjelajahinya.
Nah, dengan semua kekuatan ini di tangan Anda, pertanyaannya sekarang adalah, hal baru dan luar biasa apa yang akan Anda pelajari selanjutnya?